Rabu malam 6 Desember 2023, F 13 tahun diringkus anggota Polsek Biringkanaya Kota Makassar lantaran diduga menembak seorang pria pengendara sepeda motor dengan anak panah sehingga korban terluka di dada pada Jumat dini hari 1 Desember. Tersangka dibekuk polisi di sekitar Jalan Batara Bira 4 daerah Badoka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Minggu 3 Desember 2023. Tidak diterima karena ditegur seorang anak melampiaskan emosinya dengan melepaskan anak panah sehingga mengenai dada korban yang merupakan kerabat jauhnya. Meski saat ini pelaku telah diamankan pihak kepolisian, namun pelaku tetap dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi menyebut tersangka terbakar dendam lantaran dianiaya korban. Tersangka bahkan mengaku ia membuat sendiri anak panah yang ditembakkan ke arah korban. Namun korban Firdaus berdalih saat kejadian ia hanya menegur tersangka dan dua temannya karena mereka keluyuran di jalan hingga dini hari. Tegur-tegur begitu enggak mau. Ya, saya colek. Saya enggak mukul, beda namanya mukul, beda namanya memperingati lah. Ternyata saya sudah ditungguin di sana. Mungkin dia mau tancap saya ini kalau begini. Oh, tiba-tiba tuh udah tertancap di sini. Ini. Kenapa? Sebelumnya pada November 2023, polisi membekuk 4 pemuda karena menyerang seorang pemuda berinisial AK dengan anak panah. Korban tewas dengan luka parah di pipi sebelah kiri. Kepada polisi, para tersangka mengaku mereka hendak balas dendam karena sebelumnya diserang kelompok pemuda lain. Tersangka lantas menyerang korban di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Kamis malam 23 November 2023. Belakangan terungkap, AK ternyata korban salah sasaran. Dua kelompok saling bertikai akibat dendam karena permasalahan yang belum diselesaikan. Di kawasan Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar inilah tempat kejadian perkara di mana kelompok pelaku menembakkan busurnya kepada kelompok korban. Akibatnya pria berinisial AK sempat mengalami luka akibat busur yang tertancap di pipi sebelah kirinya. Meskipun sudah mendapatkan perawatan, namun akhirnya korban meninggal dunia. Senin dini hari 6 November 2023, seorang pemuda terkena anak panah di punggung dan seorang temannya terluka di kepala akibat diserang tersangka FD dan SK di Jalan Pampang Jaya, Kota Makassar. Polisi menyebut bentrokan dipicu korban yang tersinggung karena merasa dihina tersangka. Kedua tersangka dan kelompoknya lantas mengeroyok korban. Perselisihan yang berujung kekerasan bisa saja terjadi akibat mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Di kawasan Jalan Pampang Raya Makassar terjadi tawuran dari dua kelompok. Karena diawali dari korban yang merasa tidak terima ketika kelompok pelaku mengacungkan jari tengahnya. Akibatnya para pelaku ini akhirnya membawa kawanan mereka, tak hanya dengan membawa kawanan tetapi juga busur, kemudian juga anak panah, bahkan balok kayu yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Tindak kejahatan dengan menggunakan ketapel dan anak panah menjadi momok bagi warga Kota Makassar dan sekitarnya. Korban pun banyak berjatuhan. 14 November 2022, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan bahkan mengeluarkan maklumat haram terhadap kepemilikan senjata tajam dan busur panah. Saat itu, maklumat dikeluarkan untuk menyikapi maraknya tawuran di Kota Makassar dan sekitarnya. Lantas, mengapa teror penembakan anak panah marak terjadi? Kalau kita lihat umur pelaku semakin muda, berarti ada sebuah proses peniruan. Ada hal yang dia lihat, yang dia tiru. Ya, tentu ini berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, Kapolrestabes Makassar, Kombes Muhammad Ngajib menyebut sepanjang 2023 ada 23 kasus penembakan anak panah di Kota Makassar. Angka itu diklaim menurun dibanding tahun 2022 yang tercatat sebanyak 43 kasus. Kombes Muhammad Ngajib pun mengklaim kasus penembakan anak panah menurun setelah para mantan pelaku diberi pekerjaan. Para pelaku yang lama, yang terdahulu itu sudah kita lakukan program-program sebenarnya. Di antaranya program
Wala Barakah dan Pak Jamak Barakah. Dari mereka kalau kita lakukan pemetaan, mereka ini kan banyak yang pengangguran. Nah, sehingga solusi yang sekarang ini kita ambil adalah memberikan pekerjaan kepada mereka. Namun, solusi polisi memberdayakan mantan pelaku untuk mencegah kejahatan dengan anak panah dinilai belum efektif. Ini adalah tindak pidana yang saya kira berulang dan berulang tiap tahun. Harusnya pihak keamanan dan pemerintah kota sudah mengetahui penyebab-penyebab atau faktor-faktor. Dalam teori kriminologi abulistik itu kita harus tahu apa faktor-faktor penyebabnya. Kriminolog menyebut, ketapel dan anak panah digunakan para pelaku kriminal jalanan lantaran bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pun menegaskan, hukuman pidana 10 tahun penjara menanti para pelaku penembakan dengan ketapel dan anak panah. Aksi pembusuran kerap menjadi teror yang menghantui masyarakat. Jika hal ini terus terulang setiap tahun, menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan masyarakat kita? Perlu upaya yang serius, tindakan preventif mulai dari lingkungan yang paling terdekat, yakni keluarga, agar kejadian semacam ini tidak kembali terulang dan memakan korban. Raff Kaffi, Alwi Fauzi, Makassar.